Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Rabu 12 Juli 2023. Mari kita berdoa menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, kami dapat melakukan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama, beranak cuculah. Firman Tuhan terambil di dalam Kejadian, pasal yang pertama ayat 28. Saya membacakan firman Tuhan demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Keluarga damai, inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema beranak cuculah. Kelihatannya memang kalimat beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu merupakan kalimat perintah, imperatif. Namun apakah sejatinya demikian? Keluarga damai, perintah ini bukan berarti manusia sendiri yang dapat menjalankannya. Perintah ini bukan hanya bersifat antroposentris, namun juga teosentris. Artinya apa? Bahwa perintah ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bukan berarti manusia itulah yang menjalankan sendiri perintah itu tanpa campur tangan Tuhan. Bukan. Tetapi ketika Tuhan memberikan perintah beranak cuculah, itu juga campur tangan daripada Tuhan. Maka perintah ini bersifat antroposentris, tetapi juga sekaligus teosentris, di mana Allah yang mencipta manusia itu turut terlibat di dalamnya. Sehingga keberadaan anak dan cucu itu bukan semata-mata manusia laki-laki dan manusia perempuan itu menikah, lalu ada anak cucu. Nah, ini yang seringkali menjadi sebuah guyonan ketika ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, lalu orang tuanya itu mengatakan bahwa kalian cepat-cepat membuat anak, atau teman-temannya yang lain dengan guyon, ayo kamu bikin anak. Keluarga damai, keberadaan anak cucu itu bukan semata-mata karena kita manusia, tetapi karena Tuhan turut campur tangan. Sehingga kalau perintah ini kita tidak fahami dengan baik, dengan benar, maka ketika anak cucu itu lahir, itu seolah-olah kitalah yang berkuasa. Dan kalau di dalam sebuah pernikahan tidak ada anak, maka kita merasa bahwa, wah, ini kita tidak bisa buat anak ini, kita tidak bisa bikin anak ini, sehingga pernikahan itu menjadi sebuah masalah. Pernikahan itu menjadi sebuah beban pergumulan, entah istrinya atau suaminya, sehingga mereka bertengkar, bahkan pada akhirnya ada banyak yang juga bercerai atas alasan ini. Keluarga damai, ini bukan sesuatu urusan manusia semata-mata. Ketika suami istri tidak dikaruniai anak, bukan berarti pernikahan mereka gagal. Maka itu ketika kita merenungkan beranak cuculah, ini bukan bersifat antroposentris semata-mata, tetapi juga keterlibatan Allah, teosentris itu. Justru melalui perintah beranak cuculah ini lebih menekankan tentang dimensi ilahi, bukan pada dimensi insani semata-mata, yaitu campur tangan Allah yang mencipta manusia, sehingga keberadaan anak, cucu
itu ada dimensi ilahinya, bukan dimensi insaninya. Sehingga kita ini ketika punya anak, punya cucu, bukan berarti kita ini punya generasi kita. Kalau di etnis tertentu itu seperti menurunkan keturunan akan marga atau apapun di dalam sebuah silsilah keluarga, begitu ya. Tetapi melalui perintah beranak cuculah itu bukan untuk kita menyatakan bahwa ini anakku, ini cucuku sebagai orang yang hebat dan seterusnya. Tetapi justru melalui perintah beranak cuculah menolong kita, mengingatkan kita bahwa anak cucu kita itu adalah memiliki dimensi ilahi. Jadi dengan kata lain, anak cucu kita bukan semata-mata milik kita, di mana kita berkuasa atas anak cucu kita. Tetapi Tuhan yang menciptakan manusia itulah Tuhan yang berkuasa atas anak cucu kita. Dan inilah yang menjadi tanda ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia memiliki satu perspektif terhadap anak cucu ini sesuatu yang berbeda. Jadi lebih menekankan pada antroposentrisnya, menekankan pada dimensi insaninya. Maka itu ketika setelah manusia jatuh di dalam dosa, Kain bisa membunuh Habil. Artinya sebagai anak pun itu bisa merasa dirinya lebih berkuasa atas hidup orang lain, yaitu adiknya sendiri. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian 6, itu di sana dijelaskan bahwa manusia semakin jahat di hadapan Tuhan. Maka itu keluarga damai melalui firman Tuhan beranak cuculah mengingatkan kita supaya kita ini sadar bahwa anak cucu kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan anak cucu kita, bukan kita. Dan supaya kita ini mendidik anak cucu kita memiliki iman kepada Tuhan, yaitu mengenal Tuhan Yesus yang menciptakan mereka, yang berkuasa atas hidup mereka, yang memiliki rancangan atas masa depan mereka. Dan sekaligus firman Tuhan ini beranak cuculah mengarahkan kita supaya kita ini menjadi orang tua yang mengajak, mendorong anak-anak kita ini memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang hormat akan Tuhan, yang mempunyai kuasa atas hidup masa depan mereka. Maka itu keluarga damai, biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita ini sadar untuk menghargai anak-anak kita yang adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami ketika kami dianugerahi anak cucu, biarlah kami sebagai orang tua membawa anak-anak kami, cucu kami untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati.